Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mukarramah Adnan dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembahasan pada salah satu soal mengenai faktor pergeseran kesetimbangan kimia. Baking soda atau NaHCO3 merupakan bahan pengembang yang digunakan dalam pembuatan roti. Jika dipanaskan, baking soda akan terurai sesuai reaksi kesetimbangan berikut. 2 NaHCO3 dalam fase solid akan menjadi Na2CO3 fase solid tambah CO2 fase gas tambah H2O fase liquid dengan delta H sama dengan 136 kJ. Nah, di sini tentukan pergeseran arah reaksi jika dilakukan perlakuan berikut. A. Ke dalam campuran ditambahkan padatan NaHCO3. B. Tekanan ditingkatkan. C. Volume campuran diperbesar. Dan D. Suhu sistem ditingkatkan. Di sini kita jawab dari yang A dulu. Ke dalam campuran ditambahkan padatan NaHCO3. Jawabannya, tidak terjadi pergeseran arah reaksi. Kenapa? Karena padatan atau solid itu tidak memengaruhi kesetimbangan. Jadi yang memengaruhi kesetimbangan hanya fase gas saja. Lanjut yang B, jika tekanan ditingkatkan. Nah, kita perlu ingat kembali, jika tekanan ditingkatkan artinya volume diperkecil, karena tekanan itu berbanding terbalik dengan volume, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih kecil, sementara volume ini sebanding dengan koefisien. Nah, setelah itu, dari reaksi kesetimbangan ini, kita cari berapa jumlah koefisien reaksi di kanan atau di produk dan jumlah koefisien reaksi di kiri atau reaktannya. Nah, perlu diingat kembali bahwa di dalam kesetimbangan, fase yang termasuk hanyalah fase gas saja. Oleh karena itu, untuk 2 NaHCO3 dalam fase solid, kemudian NaCO3 fase solid, dan H2O fase liquid itu tidak terhitung atau tidak termasuk. Jadi, untuk jumlah koefisien reaksi di kiri jumlahnya 0 karena ini tidak terhitung, dan untuk jumlah koefisien reaksi di kanan jumlahnya 1 karena hanya CO2 saja yang berada atau memiliki fase gas. Maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Lanjut ke yang C, jika volume campuran diperbesar. Nah, jika volume diperbesar, maka tekanan diperkecil karena volume itu berbanding terbalik dengan tekanan, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar, sementara volume ini sebanding dengan koefisien. Nah, setelah itu sama, kita cari jumlah koefisien reaksi di kanan dan jumlah reaksi koefisien di kiri. Nah, yang di kanan jumlahnya 1 karena tadi yang terhitung hanya CO2 yang memiliki fase gas, dan untuk yang di kirinya 0 karena 2 NaHCO3 ini memiliki fase solid. Nah, maka dapat kita simpulkan kesetimbangan akan bergeser ke kanan karena kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Lanjut yang D, suhu sistem ditingkatkan. Nah, jika suhu ditingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau reaksi yang membutuhkan kalor. Jika kita lihat nilai delta H-nya adalah positif, yaitu plus 136 kJ, yang artinya pada reaksi kesetimbangan ini yang merupakan endotherm adalah produknya atau yang berada di sisi kanan, sementara yang berada di sisi kiri atau reaktannya merupakan exotherm, sehingga dapat kita simpulkan kesetimbangan akan bergerak ke kanan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.